Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Puji Tuhan, hari ini kita kembali beribadah. Sekalipun ibadah dilakukan secara online, kami percaya hadirat dan kuasa Allah terjadi di tengah-tengah kita semua. Kami berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari tetap dalam keadaan yang sehat, terhindar dari segala sakit penyakit dan juga virus COVID-19. Dan bagi Bapak Ibu yang mengalami sakit penyakit dan juga terpapar virus COVID-19, kami berdoa biar kiranya bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan dan memulihkan keadaan Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebentar sebelum kita melakukan kegiatan ibadah pagi hari ini, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, setiap hari kita ada doa pagi yang dilakukan di frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi. Doa pagi dilakukan di rumah masing-masing. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kita bersama-sama bersepakat hati berdoa untuk Indonesia, untuk pelayanan di Kabar Baik, dan juga untuk keluarga kita masing-masing. Kemudian di malam hari kita ada menara doa. Menara doa dilakukan setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan juga Jumat jam 6 sampai jam 7 malam. Menara doa dilakukan selama 1 jam. Dan khusus di hari Rabu, menara doa dilakukan jam 8 malam melalui aplikasi Zoom Meeting. Kita juga mau sama-sama bersepakat hati menaikkan setiap doa-doa kita melalui menara doa. Kemudian di hari Sabtu kembali ada ibadah anak online Sabtu Ceria. Ibadah online Sabtu Ceria dilakukan di YouTube GBI Kabar Baik jam 4 sore. Kami mengajak Bapak Ibu untuk mengajak putra-putrinya mengikuti ibadah Sabtu Ceria jam 4 sore di YouTube GBI Kabar Baik. Kemudian di malam harinya kita ada ibadah doa malam yang dilakukan melalui Zoom Meeting. Kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kita boleh bersama-sama berfellowship bersama, bersekutu bersama dengan Tuhan melalui ibadah doa malam jam 7 malam. Demikian Bapak Ibu, setelah ibadah ini berlangsung jam 3:30 sore ada ibadah remaja, yaitu dengan tema Christian in Action, ibadah junior community. Dan kami juga mengajak putra-putri Bapak Ibu dari kelas 6 SD sampai 3 SMP untuk mengikuti ibadah junior community melalui Zoom Meeting dan juga YouTube GBI Kabar Baik. Demikian Bapak Ibu, dan setelah ibadah ini berlangsung, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan untuk persembahan umum, persembahan ucapan syukur, dan persembahan persepuluhan, Bapak Ibu dapat mentransfer ke nomor rekening atas nama GBI Kabar Baik dengan nomor account 066-156-1903. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan Get 2020 untuk pembangunan rumah Tuhan, Bapak Ibu dapat mentransfer ke nomor rekening atas nama Deborah Asima dan Tio Mari dengan nomor account 870-532-8940. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah setia memberikan persembahan untuk pelayanan di Kabar Baik. Tuhan memberkati. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini, tapi sebelumnya kami mengingatkan, karena hari ini kita akan semeja sehidangan dengan Tuhan, kami mengingatkan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk terlebih dahulu mempersiapkan hosti dan juga anggur. Hosti dan juga anggur dapat diganti dengan roti dan juga teh. Kita akan siapkan hati kita untuk mengalami Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya kita hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kita sama-sama berdiri. Kita mau siapkan hati kita mau bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur sebab kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan undang kami kembali
setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, ini setiap pujian penyembahan kami. Kami naikkan ucapan syukur kami untuk Engkau, Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mau sama-sama katakan pujian ini. Boleh sambil tepuk tangan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan hanya untuk-Mu Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, tunaikan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Sambil mengangkat ke kanan kiri, sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, tunaikan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Sama-sama tepuk tangan ya Bapak Ibu. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Naikkan syukurku, naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Beri tepuk tangan buat Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Hidup kita hanya untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita mau sama-sama lebih lagi katakan pujian ini. Haleluya. Segenap hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Arti hidupku ku temukan dalam-Mu. Setiap janji-Mu menuntun langkah kami, janji-Mu menuntun langkahku. Takkan
kasih Bapa yang baik. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai
Kita satu di dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih untuk pagi hari ini. Hari Minggu ini kami sudah memasuki satu bulan yang baru, bulan Agustus. Kami percaya Tuhan Yesus, di bulan kedua dari semester kedua ini, Engkau kembali ingin meneguhkan kami supaya kami mau pergi melakukan extra miles secara konsisten. Para itu terus bentuk kami seturut dengan kehendak-Mu, pakai kami sesuai dengan rencana-Mu, berfirman atas kami, bentuklah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya saudara-saudara, ini adalah minggu pertama dari bulan kedua, semester yang kedua. Tema kita bulan Agustus dan September ini sebenarnya merupakan rangkaian dari satu tema yang bernama endurance atau daya tahan, daya tempur. Dan untuk Agustus ini, tema kita di bulan Agustus adalah endurance the stand. Terambil dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Saya ulangi sekali lagi. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Saudara-saudara, ada 3 hal berkaitan dengan tema bulan ini, yaitu endurance the stand. Bagaimana kita memiliki durabilitas daya tahan untuk kita terus berjuang extra mile. Bagaimana kita tetap berdiri teguh dan bisa bertahan untuk tetap melakukan extra mile, walaupun segala tantangan tidak tambah berkurang, tapi mungkin malah bertambah intensitas tekanannya. Dari satu ayat ini kita bisa gali ada 3 hal yang perlu kita lakukan, saudaraku. Yang pertama dikatakan berdirilah teguh. Jadi yang pertama kita harus berdiri, saudara ya. Tidak bisa santai-santai duduk-duduk, kongko-kongko, hanya bicara wacana, tidak bisa, saudara. Kita tidak boleh lagi terjebak hanya di tataran wacana, tetapi kita harus action aktif. Bagaimana mungkin kita bisa bilang saya akan lakukan sementara kitanya santai-santaian duduk-duduk? Nggak bisa, saudaraku. Mengapa orang kalau upacara setiap Senin upacara bendera, dulu ketika kita masih di bangku persekolahan ya, kita harus berdiri. Bisa dong kita di kelas saja duduk? Oh enggak, saudaraku. Harus berdiri. Mengapa? Karena itu bentuk kesiapan kita, yang pertama. Kedua, keseriusan kita. Yang ketiga, menunjukkan kita mempersiapkan diri untuk bertahan sepanjang upacara itu. Jadi bagaimana kita bisa terus ekstremal melakukan amanat agung Kristus dan melakukan semua misi Kristus dalam hidup kita? Yang pertama, harus berdiri. Berdiri ini berbicara tentang jangan bersantai-santai. Jangan terjebak di comfort zone, zona nyaman kita. Tapi berdiri pun tidak boleh asal-asal, saudara ya. Kalau saya nih, misalnya lagi membawakan pemberitaan firman ini, tentu juga saya harus berdiri, teguh, serius. Nggak bisa santai-santai gitu, nggak bisa, saudara ya. Berdirilah dengan teguh. Saudara-saudara, belum lama ini saya beberapa kali melihat ada
ibadah perkabungan, saudara ya, atas berpulangnya hamba Tuhan. Nah, luar biasanya di dua peribadatan perkabungan itu, saya melihat istrinya bisa berdiri teguh ketika disuruh menyampaikan kesan dan pesan. Suaminya wafat akibat sempat terdampak atas paparan COVID. Kedua hamba Tuhan ini hampir-hampir sama, saudara ya, mengalami krisis. Lalu setelah negatif COVID, gak lama kemudian berpulang. Hamba Tuhan yang baru-baru ini wafat juga, saudara ya, juga sama, terpapar COVID, negatif, lalu berpulang. Yang saya lihat adalah istrinya, anaknya ketika menyampaikan pesan bisa berdiri loh, berdiri teguh loh. Dan itu sangat menguatkan banyak orang, saudara. Di tengah kesedihannya, istri dan anak-anaknya bisa berdiri teguh. Nah, ini yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan. Yang kedua, jangan goyah. Ini mau berbicara apa, saudara? Acap kali kita sudah berusaha berdiri teguh dengan iman kita misalnya. Kita tidak menjual iman kita karena kita butuh pasangan hidup, akhirnya sudah pasangan hidup yang tidak seiman, nggak apa-apalah. Oh enggak, kita nggak begitu. Kita nyari yang seiman misalnya. Setelah dapat yang seiman, ternyata akhirnya putus. Misal, saudaraku ya. Akhirnya dapat lagi calon yang lain. Seiman. Tapi putus karena pasangannya itu ternyata, waduh, galak begitu ya. Dapat lagi pasangan yang berikutnya. Oh baik, walaupun tidak seiman. Tapi panjang sabar luar biasa. Tidak goyah artinya apa? Atas apapun kenyataan mungkin berkali-kali gagal, tanda petik, dia tetap tidak goyah imannya. Ada seorang pejabat, saudaraku, berkata kalau orang kita mau tahu bagaimana imannya, bagaimana karakternya, apakah dia teguh dengan karakternya, beri dia kekuasaan. Maka kita akan lihat goyah nggak imannya, goyah nggak karakternya. Atau berikan dia hantaman badai yang besar, goyah nggak imannya. Saudaraku, poin pertama penting berdiri teguh. Tapi yang kedua juga penting, kita jangan goyah. Poin yang ketiga, harus giat, saudaraku. Tapi puji Tuhan, bukan cuma giat saja, tapi giat selalu. Nggak bisa nih, kita baru kerja sebulan, lagi giat-giatnya. Bulan kedua masih giat. Bulan ketiga, akhir dari masa percobaan, probation, ditegur, langsung down, langsung drop. Nggak bisa begitu, saudara ya. Tetap harus giat selalu. Harus terus-menerus giat. Seorang pelajar jangan ketika diawasi oleh orang tua, oleh guru, dia rajin belajar. Giliran tidak diawasi, tidak ditanya, tidak rajin belajar. Itu namanya bukan giat selalu. Dia hanya giat pada saat diawasi. Giat pada saat mau examination, ulangan, atau penilaian harian. Saudaraku, kita harus giat selalu.
Tapi Alkitab berkata lebih lengkapnya adalah dia telah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi kita harus selalu merasa apa yang dikerjakan oleh kita ini semuanya adalah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita nggak bisa bilang gini, Pak Tamto, saya ini kerja di perusahaan sekuler. Jangan digabung-gabungkan dengan pekerjaan di ladang Tuhan. Gereja is gereja, pelayanan is pelayanan, itu pekerjaan. Saudaraku, tidak bisa begitu. Kita harus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ayat yang ngomong gitu, saudara. Jadi ini adalah sebuah kebenaran yang harus kita lakukan. Apapun pekerjaan saudara dan saya hari ini, di sekolah manapun saudara dan saya sedang studi saat-saat ini, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego, saudara, dia studi di kerajaan yang mana mereka ditawan bangsanya ya. Tapi mereka ini giat selalu dalam studinya, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bahkan Daniel bilang dia tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman kerajaan yang bisa memabukkan. Sadrah, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah Tuhan atau ilah lain selain Allahnya. Jadi walaupun sudah berkarir hebat, saudara ya, mereka tahu karir mereka itu adalah di dalam Tuhan. Jadi jangan cuma sembarangan giat selalu dalam pekerjaan, tidak. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sekarang masalahnya, kalau dalam pekerjaan kita sehari-hari, sampai kita tidak lagi bisa doa pagi, karena bangun kesiangan, karena tugas dikerjakan di rumah sampai malam. Sampai kita nggak bisa ikut doa malam, nggak bisa ikut menara doa. Hari Minggu selalu ada live streaming ibadah, tapi nggak sempet tayang ulangnya terus. Saudara-saudara, hati-hati ini. Firman-Nya ini berkata bukan giatlah selalu dalam pekerjaan. No. Ayatnya bilang giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, kalau 3 hal ini dilakukan oleh saudara dan saya, berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, maka apa hasilnya? Atau kenapa kita lakukan ketiganya? Karena ada hasilnya, saudara. Hasilnya adalah jerih payah kita tidak akan sia-sia. Tapi lengkapnya di ayat ini berkata, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, saudara, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Berarti kalau sampai jerih payah kita sia-sia, kira-kira penyebabnya apa, saudara? Penyebabnya adalah persekutuan kita dengan Tuhan tidak jalan. Ini bukan kata saya, saudaraku. Ini kata firman Tuhan. Mungkin ada di antara kita, saudara, bekerja, katanya ya, bercandanya nih ya, peribahasa, pala jadi kaki, kaki jadi pala. Capek. Nggak ada hasil. Gaji sih memang naik, tapi kayaknya habis-habis aja tuh. Jangan-jangan persekutuan kita dengan Tuhan itu sedang ada masalah, sedang merosot, saudaraku. Jadi saudara, kalau kita lakukan 3 hal tadi, maka dampaknya adalah ketika kita berada dalam persekutuan dengan Tuhan, maka jerih payah kita tidak akan sia-sia.
Saya ambil dua tokoh di dalam Alkitab, saudara ya. Yang pertama Yosua. Di Yosua pasal 1 dikatakan, Musa hambaku telah mati. Yang pertama. Sekarang bersiaplah Yosua untuk seberangi sungai Yordan. Bersiaplah sekarang. Berdiri, tegap, bersiap. Yang ketiga, kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya jangan goyah. Sampai berkali-kali kuatkan dan teguhkan hatimu. Intinya apa? Harus terus kuat. Harus terus teguhkan hatimu. Jadi 3 hal itu ada, saudara ya. Hasilnya saudara tentu tahu. Di zaman kepemimpinan Yosua, seluruh tanah perjanjian berhasil direbut, saudaraku. Katakan amin. Di kitab Hakim-Hakim 6 ada kisah tentang bangsa Israel yang 7 tahun ditindas secara mengerikan oleh bangsa Midian. Semua orang pada sembunyi ketakutan, termasuk satu orang yang bernama Gideon. Tapi lihat saudara, malaikat Tuhan datang kepada Gideon. Hai pahlawanku yang gagah perkasa, ayo bangkit. Wah, dia berdiri teguh, saudara. Dikatakan juga di Hakim-Hakim 6. Sekarang pergilah dengan kekuatanmu. Wow, saudara. Harus ada kekuatan. Harus ada keteguhan. Jangan goyah. Di Hakim-Hakim ke-8, pasal 8 dikatakan. Meskipun pasukan Gideon yang cuma 300 itu sebenarnya dalam keadaan lelah setelah bertempur. Tapi ternyata dikatakan pasukan Gideon terus mengejar musuhnya. Padahal sudah lelah dan jumlah mereka hanya 300 orang menghadapi puluhan ribu orang yang harus dikalahkan. Tapi mereka tetap giat selalu. Mereka terus berjuang. Mereka terus berdiri teguh, tidak goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, dalam misinya Tuhan. Saudara, saya percaya kalau itu menjadi bagian hidupmu, bagian hidup saya, maka sepanjang bulan Agustus ini kita akan menemukan diri kita tetap bisa go and do extra mile, punya endurance, daya tahan yang kuat, yang tinggi. Kenapa? Karena kita berdiri teguh, tidak goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, semua jerih payah kita, setiap jerih payah saudara dan saya, tidak akan sia-sia. Katakan amin. Hari ini kita juga akan diteguhkan dengan perjamuan kudus, saudara. Ini wujud betapa kita dipersekutukan dengan kuasa kebangkitan Kristus, saudara. Yuk, dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, dengan persekutuan menyatu ehad, kita di dalam Dia, Dia di dalam kita, maka semua jerih payah kita tidak akan sia-sia. Kita tundukkan kepala sambil mempersiapkan diri kita memasuki perjamuan kudus, saudara. Pagi ini Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Satu firman singkat, jelas, padat, lugas. Mungkin juga keras, tapi itu sangat berguna bagi kami. Supaya kami bisa go and do extra mile dan memiliki durabilitas, daya tahan, daya tempur yang tinggi. Yaitu dengan cara berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan kalau itu terjadi, maka dalam persekutuan kami dengan Tuhan, jerih payah kami tidak sia-sia. Hari ini Tuhan Yesus, kami diteguhkan juga untuk kami mengingat kembali bahwa kami, Engkau jadikan bersekutu dengan kuasa kebangkitan-Mu. Engkau di dalam kami di dalam Engkau. Karena itu Tuhan, sucikan, kuduskan kami, layakkan kami untuk menyambut perjamuan kudus-Mu ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan hamba Tuhan, sehingga hamba boleh
melayani di meja kudus-Mu, di perjamuan kudus-Mu ini Tuhan Yesus. Dan untuk hosti dan juga anggur ini, Engkau ubahkan menjadi tubuh dan darah-Mu, sehingga ketika kami memakan dan meminumnya, kami dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu, dipersekutukan dengan kuasa kebangkitan-Mu. Dalam nama Yesus. Saudara-saudara, kita masuki perjamuan ini dan dengan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita bacakan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Minumlah, makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita ambil ucapan ucapan syukur kita, angkat tinggi-tinggi dengan tangan kanan dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah ucapan syukur yang atas kita ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mempersekutukan kami dengan kuasa kebangkitan-Mu. Engkau ada di dalam kami, kami ada di dalam-Mu. Dan di dalam persekutuan kami dengan Engkau Kristus, semua jeripaya kami tidak akan pernah sia-sia. Hamba berdoa untuk semua jemaat yang ada, baik jemaat gereja kabar baik, sekolah kabar baik, maupun setiap kami yang beribadah secara virtual melalui YouTube channel kabar baik ini. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang lemah dikuatkan, kuasa-Mu memulihkan setiap kami. Darah Yesus sucikan, kuduskan kami semua. Darah Yesus buka jalan berkat. Darah Yesus tutup jalan dari si jahat. Darah Yesus basuh bersih kami dari segala yang jahat, dari segala sakit penyakit, dari segala virus. Darah Yesus hancurkan segala belenggu, segala kutuk. Batalkan segala rekayasa si jahat. Darah Yesus batalkan segala perjanjian di luar dari perjanjian berkat Kristus dalam hidup kami. Dan kami percaya juga untuk sekolah kabar baik Tuhan, semuanya Engkau perlengkapi segala sesuatunya dalam tahun ajaran yang baru ini. Dan kami percaya amanat agung Kristus yang diemban dilaksanakan oleh sekolah kabar baik itu disertai oleh Engkau sampai kesudahan zaman. Nah, saat ini kami buka hati kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu. Tangan yang sama juga adalah tangan yang menjadi saluran berkat-Mu. Saudaraku, buka hatimu, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja, dan terimalah penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itu semua dimateraikan oleh darah Yesus terus menjadi milik-Mu, milikku, kini dan selamanya. Setiap kita diberkati Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom.